Bahasa Indonesia, bertemu lagi dengan saya Teh Yeni. Sehat semua ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube ini. Kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FEB. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, supaya Teteh semangat untuk berbagi ilmu dalam mengerjakan matematika. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebagai contoh, Teteh akan memberikan soal carilah KPK dan FEB dari 12 dan 18. Untuk menjawab soal KPK dan FEB ini, Teteh akan menjelaskannya dengan cara sisir. Cara ini bisa digunakan untuk mencari FEB dan KPK sekaligus. Perhatikan ya. Pertama-tama, tulis 12 dan 18. Lalu kita sisir, terus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 18 dibagi 2 adalah 9. Karena 2 membagi 12 dan 18, maka kita lingkari. Selanjutnya kita sisir lagi. 6 dan 9 ini kita bagi dengan bilangan prima yang lainnya, yaitu 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Sedangkan 9 dibagi 3 adalah 3. Karena 3 ini membagi 6 dan 9, kita lingkari lagi. Lalu kita sisir kembali dan dibagi dengan bilangan prima lagi. Kita tulis di sini 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 3 dibagi 2 karena bersisa maka kita turunkan lagi 3-nya. Nah, sekarang karena dengan cara sisir ini mengharuskan angka terakhir harus 1 dan 1, maka 3 pun harus dibagi dengan bilangan prima yang menghasilkan 1, yaitu 3. Jadi 1 dibagi 3 karena ini sudah 1, tulis lagi 1, lalu 3 dibagi 3 adalah 1. Dari penyelesaian cara sisir ini kita bisa menemukan FEB. Nah, dari tadi yang sudah kita lingkari itu adalah untuk menjawab FEB. Di sini 2 dan 3. Jadi FEB dari 12 dan 18 itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk mencari KPK-nya, kita kalikan semua pembagi yang ada di sini. 2 kali 3 kali 2 kali 3 yaitu 36. Maka KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Dari cara sisir ini, kita bisa mencari FEB dan KPK sekaligus ya. Mudah bukan? Nah, untuk lebih paham lagi, Teteh ada contoh soal lagi untuk menjawab KPK FEB dengan cara sisir. Perhatikan ya. Carilah KPK dan FEB dari 12, 18, dan 24. Pertama-tama harus tulis dulu 12, 18, dan 24. Lalu kita sisir. Setelah itu kita bagi dengan bilangan prima. Kita pilih bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 18 dibagi 2 adalah 9. 24 dibagi 2 adalah 12. Karena 2 ini membagi 3 angka ini, maka kita lingkari. Lalu sisir kembali. 6, 9, 12 kita bagi dengan bilangan prima yang lainnya. Tulis 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 9 dibagi 3 adalah 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Karena 3 ini membagi ketiganya, maka kita lingkari lagi. Setelah itu kita sisir lagi. 2, 3, 4. Kita bagi dengan bilangan prima yang lainnya. Bilangan primanya adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 3 dibagi 2 karena bersisa kita turunkan. 4 dibagi 2 adalah 2. Karena 2 ini tidak membagi ketiganya, maka kita tidak boleh melingkarinya. Setelah itu kita sisir lagi. 1, 3, dan 2.
Lalu kita bagi dengan bilangan prima lagi. Kita ambil angka 3. 1 dibagi 3, karena sudah 1 berarti kita tulis lagi. 3 dibagi 3 adalah 1. 2 dibagi 3, karena tidak bisa kita turunkan lagi. Karena 3 ini tidak membagi ketiganya, maka kita tidak boleh lingkari. Setelah itu kita sisir lagi. 1, 1, dan 2. Karena syarat dari cara sisir ini yang dibagi harus menjadi faktor terkecilnya yaitu 1, maka yang ini kita turunkan lagi. Dan untuk bilangan 2 ini kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2 supaya menghasilkan 1. Di sini sudah jelaskan, udah 1, 1, 1. Kita lihat dari atas yang sudah kita lingkari untuk mencari FEB. Jadi FEB dari 12, 18, dan 24 adalah 2 kali 3 yaitu 6. Sementara untuk mencari KPK dari 12, 18, dan 24 adalah semua bilangan ini kita kalikan. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 yaitu 72. Atau kita tulis dengan perpangkatan. Di sini 2-nya ada 3. Kita tulis 2 pangkat 3 dikali. 3-nya kan ada 2 ya. 3 pangkat 2. Yaitu 2 pangkat 3 itu berarti 8. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi 8 kali 9 adalah 72. Untuk lebih memahami lagi tentang soal FEB dan KPK, Teteh punya soal cerita yang berhubungan dengan FEB. Seorang pedagang parsel akan membuat bingkisan yang berisi 3 jenis buah. Pedagang itu memiliki 45 buah jeruk, 75 buah kelengkeng, dan 30 buah mangga. Berapa banyak bingkisan yang dapat dibuat jika setiap bingkisan berisi jenis buah yang sama banyak? Untuk penyelesaian soal cerita ini, kita buatkan dengan cara sisir juga. Nah, karena ini berhubungan dengan soal FEB, maka kita tulis 45, 75, dan 30. Lalu kita sisir. Setelah itu, kita bagi dengan bilangan prima. Kita pilih bilangan primanya adalah 5. 45 dibagi 5 adalah 9. 75 dibagi 5 adalah 15 dan 30 dibagi 5 adalah 6. Karena 5 membagi 45, 75 dan 30, maka kita lingkari. Setelah itu kita sisir lagi. Kita bagi dengan bilangan prima lagi. Kita pilih bilangan primanya adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3, 15 dibagi 3 adalah 5, dan 6 dibagi 3 adalah 2. Karena 3 ini membagi ketiganya, maka kita lingkari. Setelah itu kita sisir lagi. 3, 5, dan 2. Kita bagi dengan bilangan prima. Kita ambil bilangan prima 3. 3 dibagi 3 adalah 1. 5 dibagi 3 karena bersisa kita turunkan. Dan 2 dibagi 3 karena tidak bisa kita turunkan lagi. Nah, karena 3 ini tidak membagi ketiganya, kita tidak boleh melingkarinya. Setelah itu kita sisir lagi. 1, 5, dan 2. Kita bagi dengan bilangan prima. Kita pilih bilangan prima yaitu 5. Jadi 1 dibagi 5 karena sudah menjadi 1, kita tulis lagi satunya. 5 dibagi 5 adalah 1, sedangkan 2 dibagi 5 karena tidak bisa kita turunkan ya 2-nya. Setelah itu kita sisir lagi. Yang sudah menjadi 1 kita turunkan. Lalu si 2 ini supaya menjadi 1 kita bagi dengan bilangan prima 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, karena 2 ini tidak membagi ketiganya, kita pun tidak boleh melingkarinya. Karena di sini yang kita cari tentang FEB, maka 5 dan 3 yang sudah kita lingkari kita kalikan. Jadi FEB dari 45, 75, dan 30 adalah 15. Jadi banyak bingkisan yang dapat dibuat adalah 15 bingkisan.
Selanjutnya, di sini Tete punya soal cerita yang berhubungan dengan KPK. Perhatikan ya, Budi pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Andika juga mengunjungi perpustakaan yang sama setiap 4 hari sekali. Tanggal 25 Oktober 2020 mereka bertemu di perpustakaan. Tanggal berapa mereka akan bertemu kembali di perpustakaan? Dari soal ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara mencari KPK. Pertama-tama kita tulis 3 dan 4, lalu kita sisir. Seperti biasanya kita bagi dengan bilangan prima. Kita ambil bilangan primanya adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1. 4 dibagi 3 karena bersisa kita tulis lagi 4. Karena 3 ini tidak membagi keduanya, kita tidak boleh melingkarinya. Setelah itu kita sisir kembali. 1 dan 4 kita bagi dengan bilangan prima. Kita tulis bilangan primanya adalah 2. 1 ini kita turunkan, lalu 4 dibagi 2 adalah 2. Karena 2 ini tidak membagi keduanya, kita tidak lingkari. Setelah itu kita sisir kembali dan kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 2. Ini 1 kita turunkan lagi, lalu 2 dibagi 2 adalah 1. Karena ini sudah faktor terkecil yaitu 1 dan 1, maka untuk mencari KPK dari 3 dan 4, kita kalikan 3 kali 2 kali 2 yaitu 12. Maka mereka akan bertemu kembali 12 hari kemudian. Karena di sini dalam soalnya ditanyakan tanggal berapa, maka kita tulis tanggal 25 ditambahkan KPK yang tadi yaitu 12 sama dengan 37. Lalu karena di bulan Oktober itu jumlah harinya 31, maka dikurangi 31 yaitu 37 dikurangi 31 yaitu tanggal 6 di bulan berikutnya. Jadi mereka akan bertemu kembali pada tanggal 6 November 2020. Untuk membedakan soal cerita yang berhubungan dengan KPK FEB, triknya adalah kita harus memperhatikan jika yang ditanya tentang jumlah barang atau benda itu dipastikan mencari FEB. Sedangkan jika yang ditanya berhubungan dengan waktu seperti detik, hari, menit, jam, tanggal, dan bulan itu pasti mencari KPK. Bagaimana? Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi berikutnya ya. Bye.